Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bareng la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kehadapan para guru-guru kita, kehadapan para orang tua kita yang semuanya kita muliakan. Alhamdulillah, banyak guru kita yang sudah hadir dan yang insya Allah akan hadir. Di antara beliau yang insya Allah akan hadir guru kita Kiai Haji Malik Rahman, dan guru kita infonya Kiai Haji Hidayatullah kurang sehat. Mudah-mudahan berkah maulid segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penceramah kita yang barusan, Ustadz Bayu Zainal Akbar. Saya pikirin dari bawah ini Ustadz sama saya kok badannya sama, kembaran 11-12. Ntar takutnya urusannya sama juga lagi romannya mah. Beda ya? Beda, soalnya kan saya mah dari Depok jauhan. Tadi saya lagi pikirin itu kok orang sama amat sama saya. Kebanyakan madang kali mah dia mah ya. Ada Ustadz Dede Rosyadi, ada Bapak Ustadz Haji Mustomi, ada abang-abang saya Ustadz Budi, Ridwan, ada juga Bang Andre dan Bapak Ustadz Jahrudin yang kemarin beberapa orang, kalau nggak salah 6 atau 7 tuh datang ke rumah saya manjerin pakai parsel apa? Itu hitung panjeran apa hitung apa ya? Kalau berarti itu hitung yang bawaannya berarti kagak bawa lagi malam ini. Saya lagi mikirin kemarin bawa parsel, bini saya ngingetin bawa apaan itu panitia? Bawa parsel itu panjer apa bukan? Kalau panjer berarti dipotong dari situ kali ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ayahanda Dr. Haji Saifuddin Juhri dan semua para panitia, semua pengurus masjid, semua yang terlibat dan semua yang bisa hadir di majelis haflah maulid Masjid Nurul Iman, Kampung Cara Damai, Rewe 6 Rete 1, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Cuman Sereal. Murah amat ini tanah di mari, Tanah Cuman Sereal. Semuanya yang datang, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan sebelum beranjak bubar dari majlis ini, segala dosa yang telah kita lakukan, apapun bentuk dosa itu, mudah-mudahan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segala hajat, segala doa, segala butuh kita dalam menjalani kehidupan ini, asbab kita hadir di haflah maulid masjid ini, semuanya kebutuhan kita dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Agama, akidah kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita minta barang kepada Allah, mudah-mudahan nanti pulang dari sini duit kita dibanyakin Allah. Amin ya rabbal. Biqauli alhamdulillah. Kalau bukan Allah kasih izin malam ini, sekalipun kita tahu sehat sempat, belum tentu kita bisa hadir di tempat ini. Betul? Kita bisa ada di sini yakini dengan iman. Bukan karena tahu, bukan karena sehat, bukan karena sempat, karena memang ada izin Allah. Dan kita niat juga.
Kalaupun dia sudah niat Allah tidak kasih izin, pasti ada halangannya. Ini malam minggu, buat orang yang sibuk, biasanya malam minggu pengennya main sama keluarganya, betul nggak? Senin sampai Sabtu suami istri kerja, malam minggu pengen main sama keluarganya, duit ada, mobil punya, main dari sore udah berangkat. Kemana Ustadz? Ke puncak. Betul. Ngapain di puncak? Nyewa puncak. Hebat kagak itu orang? Orang-orang nyewa pila jadi nyewa puncak ke mana? Main malam minggu godaannya pengen main. Yang kurang banyak duitnya pengen main juga sama keluarganya. Di mana Ustadz? Kalau di sono Cibinong, Pakansari, Pemda. Cepek 100.000 rame-rame cukup. Lagi ngemutin ciput PP malam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi yakini dengan iman. Kita sampai di tempat ini ada dalam kebaikan, ini izin Allah. Dan mudah-mudahan taufik ini, kebaikan ini terus Allah tebar bagi kita sampai kita menutup mata wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Siapapun yang terlibat dalam maulid ini, apapun bentuk keterlibatannya, yakini dengan iman. Inilah keindahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepadanya, dia wajib syukur kepada Allah. Dengarkan dengan iman. Siapa saja yang terlibat dalam maulid ini, apa yang Allah akan berikan kepadanya? Dikabarkan oleh imam kita, Imam Syafi'i karamallahu wajhah. Apa kata imam kita, Imam Syafi'i? Man jama'a ikhwanan li maulidi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mengumpulkan saudaranya untuk memperingati kelahiran Nabi, dia kumpulkan saudaranya di satu tempat dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hayya'a ta'aman, lalu dia siapkan makanan, snack dan lain sebagainya. Wa ahla makanan, dia hias tempat-tempat tersebut. Wa amila ihsanan, di situ dia berbuat baik, ketemu saudaranya, ketemu gurunya, ada silaturahim di tempat itu. Wa sara sababan likira, dan dia menjadi sebab di tempat tersebut dibacakan cerita maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah berikan kepadanya? Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasuhada wasolihin. Nanti setelah kiamat orang tersebut dibangkitkan oleh Allah, dicampurkan, dikumpulkan dengan orang yang hidupnya selalu benar, dicampurkan dengan orang yang mati syahid, dicampurkan dengan para ulama soleh. Amin. Ya Rabbal. Bahkan lebih dahsyat lagi kata Imam Syafi'i, wa yakunu fi jannatin naim. Allah setempel dia jannatun naim, masuk surga yang penuh nikmat. Amin. Ya Rabbal. Jadi girangin hati kita kalau kita terlibat dalam acara maulid ini, sujud syukur, ucapkan alhamdulillahi rabbil. Kenapa kita bisa sedekah, kita bisa taat? Bukan karena kita kuat, yakin karena ditolong Allah Subhanahu. Kalau kagak ditolong Allah nggak sampai ke sini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi segala mengeluarkan biaya. Kenapa kita harus maulid? Siapa yang merintahin emang? Ayo yang selanjutnya, bareng-bareng ada di tempat ini, sama saya semuanya yang hadir niatin bareng-bareng. Kita berada di tempat ini dalam rangka syukuran kepada Allah, dalam rangka mengungkapkan hati kita kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan atas Allah memunculkan, mengutus, melahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad, melahirkan, memunculkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah utus Nabi Muhammad yang kita tahu bareng-bareng. Kalau tidak ada Rasul, tidak mungkin kita ada di masjid, tidak mungkin kita jadi orang Islam, bahkan belum tentu kita pakai peci, pakai baju koko dan sebagainya. Kenapa? Karena sebelum Rasul lahir, tadi Ustadz Bawi Balang, orang dulu tidak nyembah Allah, nyembahnya patung, betul tidak? Di kita juga dulu belum ada Indonesia, masih kerajaan dulu. Orang waktu di zaman kerajaan di Indonesia itu kebanyakan agamanya Hindu Buddha.
didominasi. Bahkan ada kepercayaan animisme, dinamisme. Kalau tempat-tempat yang angker itu dia percaya dan dia nyembah di situ. Pohon-pohon angker, kemudian apa batu-batu angker, orang dulu tuh nyembahnya begitu. Kalau Rasul kita kagak diutus sama Allah, bisa-bisa kita tidak nyembah Allah. Nyembah apa Ustaz? Nyembah Nyi Brorong namanya. Kalau enggak anuan, kalau enggak Nyi Brorong ya emaknya Ratu Kidul. Betul gak? Alhamdulillah Allah utus Rasulullah menyelamatkan umat manusia minad dzulumati ila nur, dari gelapnya agama menuju cahayanya Allah Subhanahu, dan kita bagian orang yang mendapat cahaya itu. Makanya disuruh sama Allah bergembira. Lihat, catat dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat, bifadlillah, karena anugerah Allah, wa birahmatihi, karena kasih sayang Allah. Rahmat Allah terbesar itu apa? Surat Yunus, surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kau Muhammad kecuali sebagai rahmat buat semuanya. Jadi rahmat Allah terbesar adalah Allah munculkan Rasulullah. Sebab itu fabidzalika falyafrahu, kalian harus wajib bahagia, gembira. Sebab Allah utus Rasul, kalian harus gembira. Gembira tersebut khairun mimma yajma'un, lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi intinya kita ada di sini gembira atas lahirnya Rasul, itu kata Allah lebih bagus dari apa yang kita punya. Kalau kita punya rumah, punya tanah, punya apa saja, kalah dengan malam ini kita sama-sama gembira memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad. Ucapkan bersama lagi bareng, alhamdulillahirabbil. Terutama mohon maaf ibu-ibu dengarkan dengan iman. Bu, kalau kata Rasul kagak ada bu, itu nggak ada perempuan. Serius, tanya kepada guru-guru. Dulu orang Arab waktu Rasul belum ada, kalau di keluarga Arab itu lahir anak perempuan itu aib, malu. Jadi kalau di keluarga Arab lahir anak perempuan itu malu, nggak boleh ada yang tahu. Sering dibunuh hidup-hidup, sering dimatiin hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, itu sering begitu. Kebayang nggak sama kita Pak? Kalau kata Rasul nggak ada, terus perempuan dari dulu dimatiin semua. Lah kita kawin sama siapa? Coba ayo, kawin sama siapa kita? Nafsu tetap ada, bener gak? Kebo, lebih bego amat kawin sama kebo. Dulu perempuan indah Pak, walaupun, mohon maaf saya bukan ngecilin, walaupun ti orang laki kaya banget, rumah gede, mobil banyak, duit banyak, tapi kalau kagak punya bini, nggak PA juga bagus. Betul kagak? Ya, orang kalau kagak punya bini PA coba dah. Nggak percaya ente, mendingan kagak punya duit daripada kerja bini mah, bener gak? Orang nih, orang laki kagak punya bini, jalan di sepoyongan walaupun duitnya banyak. Bisa kawin sama siapa kita coba? Bisa-bisa kawin sama kebo, akhirnya apa? Kawin sama laki-laki, bener gak? Tapi ada nggak tuh kira-kira orang laki kawin sama orang laki? Berarti kok bego tuh bocah. Kecuali kagak ada orang perempuan kali. Ada orang perempuan kawin orang laki kan bego itu bocah ya. Kira-kira ada nggak itu orang perempuan kawin sama orang perempuan? Nah, sama. Kagak, bagaimana kagak bego Pak Ustadz Budi? Itu orang laki kawin sama orang laki pakai segala kawin. Saya mah jangankan orang, saya coba ayam jago, saya suruh kawin sama jago, kagak mau dia. Ayam jago saya kandangin berdua, saya kawinin, malah begitu dibuka pada baret. Malah berantem, dia kan bego itu orang. Itu ayam binatang itu bisa pada baret. Artinya apa? Kalau orang kawin sama perempuan sama juga kalau orang pengen bikin sambal. Kan kalau pengen bikin sambal dan sambalnya hasilnya bagus, yang penting satu ada ulekannya, dua ada cowetnya. Ulek jadi bocah kan gitu. Betul kagak Ustaz? Ulek asal bagusan dikit baik jadi orok. Terus kadang-kadang kagak diulek juga jadi orok. Lah coba dah ulekan adu sama ulekan kan PA ya. Bagaimana jadinya? Apalagi coet diadu sama coet, oblak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu. Masya Allah, mohon maaf Bunda, ibu-ibu mah mestinya lebih sering lagi maulid di mana aja. Kenapa? Sebab dulunya terhina, ada sifat-sifat perbudakan dulu itu perempuan, mohon maaf, itu bini bisa tuker-tukeran orang dulu mah. Kebayang gak mau kita kalau bini tuker-tukeran? Kita baru kawin tukar sama nenek-nenek, lah bagaimana urusannya coba? Gue segen amat udah lumpuh begitu. Enak baik lu bini gue 25 lu tukar sama 70. Udah ngempos kan begitu. Udah kagak bisa dia setat terselah gue mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mohon maaf, segitu perempuan terhinanya, begitu Rasul datang, Allah karim, diangkat setinggi-tinggi Rasulullah. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga, mohon maaf, itu terletak di bawah telapak kaki perempuan. Yang tadinya terhina, akhirnya Rasul katakan surga terletak di bawah telapak kaki ibu-ibu. Makanya ibu-ibu kalau kemana-mana pakai sendal, jangan nyeker, takutnya surga kena telancung. Yang dirahmati Allah subhanahu. Yang tadinya begitu rendah harga diri perempuan, Rasul akhir diangkat setinggi-tingginya. Dunia mata, dunia ini perhiasan dunia begitu banyak, tapi apa yang Rasul katakan, wa khairu mataiha al mar'atu as-salihah, terbaik perhiasan dunia al mar'atu as-salihah, perempuan solehah. Perempuan yang baik itu paling bagus hiasan di dunia, kata Nabi besar Muhammad. Ya Allah, makanya perempuan mah karena perhiasan bagus dan wajar kalau perempuan sering dandan, karena perhiasan ada di situ ya. Kalau laki-laki bukan perhiasan, kalau dandan mulu jengah kita ngelihatnya. Lo dandan mulu lo orang laki nyisir baik, duit kagak punya lu. Teman kalau dandan ingetin anak-anak ya Bu, ya saya sering liatin sekarang anak-anak kadang-kadang kagak ukuran, segala pakai bedak sampai putih banget, kagak dia ukur sama lehernya. Mukanya putih bat, naik motor Mia kencang bat, begitu sekep leka hitam amat kelang, jauh amat muka sama betis. Itu berarti zebra kali ya. Ibu rahmati Allah subhanahu, ukur dah, jangan kemakan putih ya. Kalau kayak begini kan belangnya kelihatan. Ibu, ya Allah, bahkan masya Allah itu perempuan. Coba kan kita pernah perempuan mandinya aja di kamar mandi sabunnya kagak sama orang laki. Banyak banget ya mas sabunnya, betul ambil seember, betul kagak? Orang perempuan mas sabunnya banyak, sabunnya kagak kayak kita. Orang perempuan mas sabunnya beda-beda, sabun muka, sabun ketek kagak sama, sabun ketek, sabun selangkangan kagak sama. Lah kita mas sabun dari pala sampai bawah itu juga udah tipis banget. Bener kagak? Udah itu juga kita mah. Bukan ngirit, emang kagak bisa dandan. Bener. Pakai sampo, orang perempuan cepet habis, rambutnya panjang terurai. Orang laki kadang-kadang sampo saset buat 3 kali. Iya kan? Tuh, orang perempuan pakai odol cepet habis, indah mulutnya. Beda bapak-bapak, pakai odol habis gedig. Dipercetin bagaimana keluar? Lain. Bahkan suatu hari suami mandi nggak periksa lagi, tahu-tahu masuk ke mana mandi, sabunnya habis, terpaksa pakai sabun bininya. Begitu habis mandi badannya pada peren, pada kaku ya. Akhirnya dia ngomong, mah ini ngapa sih badan habis mandi pada peren begini? Emang apa pak? Bapak mandi kehabisan sabun, terus terpaksa bapak pakai sabun mama. Sabun yang mana? Yang hijau, yang bisa dipencet kayak gini. Itu mah bukan sabun, itu apaan? Daun sirih. Pantesan beperet. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu, ya Allah, keindahan ada di wanita. Jagain anak-anak perempuan insya, terutama pergaulannya ya Bu ya, jagain, jangan sampai pergaulannya bebas, bonceng-boncengan yang bukan mahram, haram, betul. Ustaz suuzon banget, siapa tahu dia suami istri. Saya yakin, saya tahu mana yang udah nikah, yang belum.
Nih cara membandingkan orang laki perempuan boncengan motor yang udah nikah sama yang belum. Kalau yang belum nikah begini nih, saya kasih tahu ya. Kalau yang belum nikah nih, lakinya di depan, perempuannya di belakang. Perempuannya duduknya nyemplak, pegangan perut. Tuh, ini berarti rata-rata belum nikah nih. Motornya dimodif, depannya soknya pendek, belakangnya ditinggiin. Itu perempuan di belakang sampai nungging coba itu. Nah itu biasanya belum nikah Ustaz Bude. Itu ke senter bukan pundaknya doang, sampai tunggir-tunggirnya kelihatan ada belakang. Kita dari belakang apaan itu? Oh, rada-rada banyak banget panok begitu gitu. Kita ke senter dari belakang malam-malam, sampai tunggir-tunggirnya. Bahkan kelihatan yang dia pakai ke senter warnanya pink. Ada bacaannya Hello Kitty. Itu kalau belum nih. Kalau udah nikah nih, kalau nikah kelihatan. Biasanya lakinya di depan, perempuan di belakang, duduknya kagak nyemplak, miring. Tuh. Dan kagak mungkin megangan perut, udah kagak muat. Pegangannya jok, sebab kalau pegang perut nanti kena angin lempar dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Oh, ya Allah, begitu indahnya Allah memunculkan Rasulullah. Akhirnya kita menjadi umat tauhid, akidah kita benar, dan pergaulan, lalu akhlak dibina menjadi benar dalam pandangan Allah Subhanahu. Yang hebat lagi apa? Yang hebat lagi, syukuran lagi sama Allah. Kita nggak tahu, sementara umat dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu banyak. Ada umat Nabi Adam, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kita kudu syukur sama Allah. Tanpa kita minta, ditakdirkan dalam takdirnya dijadikan umat Nabi besar Muhammad. Mari kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillahirabbil. Pokoknya apa saja yang disandingkan sama Rasul pasti mulia. Beneran, apa aja. Lailatul Qadar punya siapa ayo? Allah, tapi disandingkan ke mana? Ke Rasulullah. Ke Nabi lain nggak ada, betul? Begitu Lailatul Qadar disandingkan ke Rasulullah, malam itu nilainya lebih bagus dari 1000 bulan, 83 tahun. Kenapa? Karena disandingkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan guru kita Kiai Malik Rahman. Fadal Gurunda. Izin Kiai. Izin Kiai ya. Alhamdulillah. Kita doain guru kita Kiai Malik Rahman panjang umur sehat afiat. Amin. Ya Rabbal. Pokoknya siapa saja, apa saja kalau disandingkan ke Rasulullah mulia, termasuk kita. Kita ini sangat lemah, betul tidak? Umur umat ini paling pendek di antara umat-umat lain. Umat yang dulu ada yang 900, ada yang 700, ada yang 500. Kita antara 60-70, nggak akan jauh umurnya dari umur Nabi besar Muhammad. Artinya karena umur kita paling pendek, berarti ibadah kita paling dikit. Cuman karena kita disandingkan ke Rasulullah, ulama semuanya bersepakat, umat ini nih umat yang paling dimanjakan oleh Allah. Nanti umat ini yang paling pertama dipersilakan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari ucapkan bareng alhamdulillahirabbil. Makanya kalau kita datang ke maulid itu kudu girang. Kita terikat syukur sama Allah, girang hati. Kalau Allah tidak munculkan Rasulullah bahaya, betul tidak? Jadi apa kita sementara Allah tetap ada? Maka karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat berujar, tuba liman ra'aka wa amanna bik ya Rasulullah. Beruntung betul tuh orang pernah melihatmu lalu dia beriman kepadamu ya Rasul. Beruntung betul itu dia.
pernah berjumpa denganmu ya Rasulullah dan dia beriman kepadamu. Artinya kalau beriman kepada Rasulullah otomatis pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah? Tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntung buat orang yang pernah berjumpa denganku terus dia beriman kepadaku. Lebih beruntung lagi orang tidak pernah berjumpa denganku sementara dia beriman kepadaku. Siapa yang lebih beruntung? Nggak pernah dia berjumpa sama Rasul, bahkan bermimpi pun belum berjumpa sama Rasul, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Di antaranya alhamdulillah kita, dia lebih beruntung lagi menjadi orang beriman umat Nabi besar Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu, angkat suaranya, sallallahu Allahumma salli ala Muhammadin. Angkat penyakit kami semua ya Allah, penyakit zahir, penyakit batin hilangkan ya Rabb, sebab haflah maulid di tempat ini ya Allah. Semua penyakit-penyakit kami zahiran wa batinan hilangkan ya Rabb. Wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi, dengan salawat tibil qulub penyakit kita zahiran wa batinan dan semua yang kena penyakit apalagi itu keluarga kita apapun bentuk penyakitnya dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma resiko orang beriman, ingat ini bukan tempat menikmati atau tempat balasan amal, bukan di sini. Makanya walaupun dia sembahyangnya rajin, ngajinya rajin, akhlaknya bagus, belum tentu hidupnya langsung enak, betul tidak? Kenapa? Karena dunia bukan tempat balasan. Allah lagi persiapan balasannya nanti surganya Allah Subhanahu. Jadi jangan manja kalau jadi orang beriman. Tidak ada makhluk Allah yang bisa mengungguli kemuliaan Rasulullah. Rasul aja yang begitu mulia, banyak masalahnya, betul? Sampai harus hijrah, bukan sendiri tapi semua umatnya dibawa. Saking begitu banyaknya bahaya atau tantangan atau godaan dan ujian yang dihalami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dunia ini tempat beramal, dunia tempat catatan amal, tapi dunia bukan tempat balasan amal. Wajar kalau kita tidak dalam kebaikan kita belum tentu langsung berdiwas, nggak bakalan kuat kalau langsung dibalas di dunia. Contoh aja nih ya, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu qobliyah subuh doang, belum wajibnya, itu nilainya lebih bagus daripada dunia seisi-isinya. Lah kalau dibalas bagaimana bawanya coba, betul nggak? Betul nggak? Kalau kata kita dibalas langsung kagak bisa membawa kita. Lagian kan orang belum tentu semuanya cocok kan, belum tentu. Emang dia mah biasa susah, dicocok dibawa kaya ya kagak cocok, emang kagak biasa. Lah saya mah bukan menghina guru, emang dia mah biasa kagak pernah pakai anting, udah 20 tahun rumah tangga kagak pernah dibeliin, kagak pernah. Tahu lakinya punya proyek, duitnya banyak, kagak bilang-bilang, berhenti dia enci dibeli 50 gram sampai nyencek begini. Begitu dipakein gatal borok malahan. Emang kagak biasa bagaimana itunya? Begitu besok paginya anaknya pulang sekolah bawa anting dari Ciki. Bawa anting hadiah dari Ciki, dipakai sama mamanya. Nah, kalau ini enak nih. Nah, loh. Dari Ciki malah enak yang 3.000. Dia kagak cocok, kagak bisa dicocok-cocokin. Emang dia mah biasa kagak kemana-mana. Tetangganya beli mobil baru, ya kan, diajak ke puncak, baru jalan, begitu dihidupin AC langsung kembung, baru jalan sebentaran, emang kagak biasa enak.
tetangganya syukuran abis nyunatin bocah, diajak ke Anyer, Banten, naik motor losbak, mobil losbak. Kata dia, nah kalau ini kuatnya enak nih. Wah, ke Banten losbak kuat malahan. Berarti itu badan kagak cocok dipakai enak. Rahmati Allah subhanahu. Oh, makanya Kiai Rahmat Kiai Malik mohon maaf kalau ada murid Kiai, tolong kalau lagi haji ataupun umroh, orang kaya jangan disatuin sekamar sama orang susah. Jangan, kagak tidur. Yang satu ngidupin AC, yang satu matiin AC. Ayo be pagi. Enggak sembahyang subuh jadi dia. Ibu yang dirahmati Allah subhanahu. Ya udah jangan dipaksa-paksa. Mohon maaf, ada orang malah dalam kesulitan dia orang jadi orang bener. Waktu dia lagi sulit, tahajudnya gagah dia. Senin Kamisnya gagah, sholat duhanya rajin, ngajinya rajin. Waktu lagi susah. Begitu udah mulai kaya dikit, lenjeh dah terus. Susah banget ditanyanya, bener gak? Ketemu saudara mukanya dibuang, ketemu teman mukanya dibuang, ketemu tetangga mukanya dibuang. Akhirnya mukanya berantakan. Dibuangin semua sama dia. Berarti dia kagak cocok. Betul? Enggak semuanya orang cocok. Yang penting hidup berkah. Kalau udah berkah walaupun sederhana insya Allah nyaman. Betul? Kalau kagak berkah, apalagi dia wajib zakat, tetangganya pada susah dia kagak tolongin, bisa berangsak hidupnya walaupun kelihatan mewah semuanya. Betul? Lihat no, kemarin ramai banget orang kaya digeruduk rumahnya. Cang Roni. Kagak zakat kali mah dia. Kalau zakat mah terdialin dengan Allah dia, benar gak? Itu emang udah kagak bener itu mah ya demonya ya. Ya udah kagak bener lah saja. Apa-apa diangkutin punya orang bagaimana urusan? Lu mah bukan demo, maling tai. Orang punya orang diangkutin. Kulkas kusah diambil, TV diambil kan begitu. Jam diambil begitu. Kagak puas di rumah Cang Roni, pindah ke rumah Incing Napa Urba. Ya, kagak dapat apa-apa, dapat kutang doang kan. Lega kutang orang dibawa gimana urusannya coba. Lah kalau ngambil TV dijual ada TV bekas, lah kalau kutang bekas siapa yang jual? Akhirnya kagak bisa dijual, dipakein ke bini dia, kagak cocok. Lah kutang artis dipakein ke bininya, lah kalau longgar amat ini. Subhanahu. Jadi jangan muluk-muluk hidup mah, udah dicocok-cocokin. Pokoknya apa yang Allah kasih itu yang terbaik, begitu aja udah prinsipnya. Betul? Orang kalau kagak berkah, sekalipun dia orang kaya belum tentu tentrem. Yang pada cerai mulu, kira-kira orang kaya apa orang belangsak yang bercerai mulu? Rata-rata nih survei membuktikan yang pada bercerai rumah tangganya orang yang ekonominya menengah ke atas, bercerai banyak. Orang susah jarang bercerai. Betul? Kenapa orang susah jarang bercerai? Udah kagak ada lagi biayanya. Pakai segala bercerai, kemarin juga belum lunas. Yang dirahmati Allah subhanahu. Jadi kalau kagak berkah nggak jadi jaminan, sekalipun banyak hartanya hidupnya tentram. Pernah ngeliat nggak orang kaya tapi hidupnya masih gelisah? Pernah ngeliat nggak? Ada nggak kira-kira? Lalu sebaliknya orang miskin tenang ada kagak? Orang miskin tenang ada kagak? Ah, yang bener kalau ngejawab. Banyak amat yang ngejawab miskin tenang ada. Orang mana dia itu? Miskin tenang baik orang mana? Udah kagak ada pikirannya kali dia. Saya mah kagak nemu ada orang miskin tenang baik. Habis pikirannya kali ya. Orang miskin mah kan salah-salahin mulu hidupnya. Kalau nggak percaya ayo kita hitung-hitungan. Ayo kalau nggak percaya. Nih ya kita contohin. Ya. Di sebelah sini guru kita Kiai Malik. Ya kan? Di sini tengah bos. Sebelah sini orang belangsak. Ayo ngadep kita dia tiga-tiganya. Tahu-tahu kita beramai-ramai nyium kentut kagak ada suaranya. Ternyata kita endus sumbernya dari depan. Yang kita pelototin yang mana? Yang kita pelototin yang mana? Ayo, kan kagak ada suaranya, cuma ada rasanya doang. Mata kita kemana kebanyakan? Berani melototin guru, ya kualat. Akhirnya kemana mata kita? Kesini semua kan?
Lu pisan ini mah. Tembang digarang begini hasilnya nih. Padahal belum tentu dia yang kentut, kan kagak ada suaranya, bener gak? Sekarang kita semuanya tahu yang kentut bos, apalagi dia baik, apa berani kita ngomel? Kagak, malah kita belain. Bos kentut semua maunya, makan durian montong sendirian abis, kentutnya nyaring buat buat. Tanya kita, bos kentut? Iya, ngapa emang lu? Kagak, keren siapa? Gak berani kita marah, ya. Malah kita belain, mantep bos, mantep bos, kentut mah bagusin dikeluarin bos. Jadi ini perut jadi sehat, tuh kita belain. Kenapa? Bos, coba yang sebelah sini kentut kayak tadi. Wah, dia mah kentut kecil juga dibunuh. Wah, kentut kayak tadi lagi. Nah, dia udah tahan keluar juga, udah menor pisan muka. Udah blebek. Keluarnya juga pelan-pelan. Tuh. Orang susah mah sampai kentut dikredit, coba. Iya kan, sampai kentut dikredit sama dia. Emang dia diangsur semua pokok. Sampai kentut diangsur, nanya kita, lu kentut ya? Iya, maafin dia mules. Tolol. Kagak ada akhlak pisan sih lu. Bapak Ibu, minta maaf malah jadi tolol. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu. Asbab maulid, mudah-mudahan Allah kirim rezeki berlimpah dalam berkah, amin ya rabbal. Ini kunci masalahnya. Mohon maaf guru, walaupun dia sehat, kalau kagak punya duit, penyakit gampang datang. Betul nggak? Badan masih sehat, duit kagak punya pisan, mula-mula kuping budek, mata kunang-kunang, dada deg-degan, jalan semboyongan, kan begitu. Padahal masih sehat, bener nggak? Kagak punya duit kan, wah bahaya. Saya tahu nih mana punya jamaah yang punya duit, mana kagak. Kelihatan. Ustadz, ngiriin orang punya duit sama kagak gimana, San? Yang pertama, saya lihat cara dia duduk, Kiai. Biasanya orang kalau duitnya banyak, duduknya antep. Brak. Tuh. Duduknya antep, duitnya banyak tuh orang. Liatin orang yang kagak punya duit, lemes. Udah senderan keseleo. Udah senderan ditunjang sama temennya, tetepnya keseleo. Kebanyakan makan oyong. Bapak Ibu, ya yang kedua dari cara ngerokok, kalau laki saya liatin. Biasanya orang duitnya banyak, cara ngerokoknya anteng. Disedot pelan, dikeluarin pelan, dibunder-bunderin tuh. Duitnya lagi banyak tuh orang. Liatin orang lagi susah banget. Kadang-kadang salah nyundut kebalik. Bapak Ibu, subhanallah. Saya suka nyirin begitu, Kiai. Saya sih begitu. Yang ketiga, saya lihat cara dia pakai peci kalau orang laki. Orang kalau pakai pecinya masih begini nih begini. Biasanya urusannya udah enak nih orang. Ini diajak bercanda nyambung nih orang kayak gini. Tapi kalau pecinya udah pindah kemari, nah ini gerah dia deh. Udah mulai gerah dia nih ya. Hati-hati. Kalau ini ngasih kode orang ya. Apalagi kalau panitia kayak begini, saya langsung pulang udah. Ya. Kalau dia biasanya begini, terus dia pindah kemari, ini kasih kode, ngobrolnya kudu pelan-pelan. Kalau pecinya udah ke sini, kusut pisan nih orang udah kagak dipercaya, pisan minjem kemana, kagak dapet. Ya, ini kalau udah begini nih, kode keras nih. Kalau pecinya udah begini, nah ini udah macet, udah nggak bisa diajak ngomong, udah kagak bisa ya. Kalau udah begini, udah jangan diajak ngomong, udah galak. Ibu rahmatullah. Subhanallah. Wah, saya mohon maaf Kiai. Saya bukan jelek-jelekin. Kalau orang lagi kagak punya duit pisan, jangankan orang awam, ustadz keder, ustazah puyeng. Pokoknya kalau dia lagi puyeng, urusan banyak kagak punya duit pisan, mundur, jangan jadi imam, jangan. Salah mulu. Baca wal asri depannya tutup ini, dia kagak berasa apa ini. Emang lagi puyeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu jamaah habis sembahyang. Pak Ustaz, mohon maaf ya. Tadi Pak Ustaz baca 2 surat itu. Ustaznya lagi sewet, sengajain. Emang kenapa? Biar pahalanya banyak, begitu. Ustaznya banyak akalnya, Pogo. Ini yang paling parah, Kiai. Ini imamnya lagi puyeng, jamaahnya sama masjid puyeng semua. Udah, parah udah. Itu ustadz keder, kagak bisa benerin atau acan. Emang semuanya pada puyeng.
Itu Ustadz baca surat apa baik keserimpet pindah-pindahan. Dia baca surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamannya kagak konsen. Amin. Memang dia dengarnya dolin doang. Ini Ustadz kagak konsen juga sama. Dengar jamannya amin dia baca surat lagi. Iya kan, mau kapan selesainya itu sembahyang coba. Lebih parah lagi ini Ustadz terusannya dia baca surat Al-Kafirun, mungkin keder. Lo kalau lagi puyeng jangan baca surat itu jangan. Lah mater bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Dalam artinya ini ujungnya apaan ya? Emang lagi puyeng banget rupanya kali. Makmumnya keselan kelamaan. Lakum. Dia ingetin lakum doang, sambil meleng. Lakum dinukum waladdallin. Jamannya kagak ada yang konsen. Amin. Karena jamannya denger dolin. Akhirnya dia baca amin. Karena nih Ustadz denger jamannya amin, dia baca surat lagi kan PA itu saja. Kapan udahannya apalagi kalau terawih itu. Sampai baca surat wal asri segitu pendeknya kalau lagi puyeng keder. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu. Dia lagi nyari sambungan illa ladina amanu. Aida kesel illa ladina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jamannya jawab Allahumma sholli wasallim wa barik alaih ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika. Yang pojokan ingatlah bukan kita lagi sembahyang ini kan jadi ngapa jadi mulut. Subhanallah wa ta'ala. Ya Allah bibarakati haflah maulid malam ini mudah-mudahan Allah kirim rezeki yang berkah amin buat ibadah kepada Allah subhanahu. Jadi intinya udah hidup itu nikmati, banyak syukur kepada Allah. Kalau ada masalah, Rasul juga banyak masalah, sabar, jangan curhat sama siapapun, datang ke Allah subhanahu. Mak kita dulu itu kagak cengeng. Bayangin mak kita anaknya 10, 12, 14, betul kagak? Belum ada fasilitas apa-apa itu, mak kita nggak cengeng. Masalah segitu banyaknya dibawa sabar, dibawa zikir sama mak kita mah, ya kan? Sambil nyapu, sambil ngerapiin rumah, zikir mak kita mah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibawa zikir mak kita mah, benar. Makanya kalau ngobatin anak, mak kita mah walaupun ngajinya kagak banyak, waras dan sembuh mak kita mah karena mulutnya bersih, betul. Orang dulu kagak punya duit, anaknya kalau sakit dijampe sama mamanya sendiri. Obatnya dicari dekat rumah ada tuh, ada buangle, lempuyang, ya kan, kunyit, jahe, limo, cabe. Tahu dah tuh bocah mau diapain? Orang dulu kan nyari obatnya di samping rumah banyak ya. Diraciknya pakai mulut mak kita itu. Bener nggak? Dibore-borein ke anaknya malam-malam lagi panas, dibore-borein, dijampe, jampenya juga kagak jelas, setengah Quran setengah bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kedebong keraras, kedebong keraras, abong apa kagak waras. Kira-kira itu pagi-pagi adem kagak bocah itu? Adem kagak? Yang bikin adem bukan kedebong. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu mak kita. Betul? Kita anak cuma sedikit, bapaknya suami istri sarjana gelisah mulu, bener nggak? Masya, kenapa orang dulu mah walaupun fasilitasnya nggak ada, tapi kalau bicara akhlak lebih mantep orang dulu. Bener? Bapaknya bukan kiai, ibunya bukan ustazah, tapi mohon maaf, anaknya pada bisa ngaji itu banyak. Betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Kalau orang dulu kalau sama guru takjim, kagak bakalan ngaji kecuali guru jamaahnya udah ada baru gurunya nyampe. Itu dulu begitu. Jadi jamaahnya dulu nyampe baru gurunya.
Orang sekarang gurunya nyampe, jamaahnya dipanggilin. Betul? Dulu bapak kita kalau mau lebaran berempang, nggak semuanya dijual tuh ikan ya kan? Ada ikan gurame yang palanya udah pada botak capek mikir. Sama bapak kita nggak dijual semua, diikat, disuruh anaknya nganterin ke rumah kiai, nganterin ke rumah guru. Betul kagak? Makanya wajar kalau anaknya pada bisa ngaji. Betul? Orang sekarang main ke rumah guru karena guru lagi banyak makanan. Main dong ke rumah kiai, ngapa? Musim rambutan di sana. Lah main ke rumah guru bawa plastik kan PA itu jamaah ya. Kadang-kadang itu guru mau pindah ngaji, ya mau pindah ngaji maghrib, isanya di tempat masjid yang lain. Itu guru istirahat bentaran, ngeluarin rokok itu guru. Itu kuat diisep barang-barang sama jamaah. Itu jamaah kagak PA bagaimana itu? Pakai segala ngomong begini, kalau rokok guru mah enak ya. Lah. Kata gurunya, iya iyalah dari kelopak amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Dulu kita kalau dipelototin bapak itu orang dulu langsung paham maksudnya. Bener. Berisik bapak capek, kagak usah ngomong bapak kita. Melotot doang kita berhenti. Betul? Bisa sekarang dipraktekin begitu bisa. Maghrib anak pada bercanda, bapaknya melotot, anak jawab, ngapa? Betul enggak? Kita kalau minta apa-apa ngerti kalau orang tua nggak mampu. Bocah sekarang nggak bakal ngerti. Betul kagak Bu? Betul nggak Bu? Dulu orang tuanya nanam timun selebar-lebarnya. Begitu saat panen, yang disuruh makan, yang boleh makan sama orang tua apa? Timun bonteng. Padahal timun bagus ada. Marah kagak? Marah kagak? Nggak marah orang tua. Tuh tasatnya orang dulu. Tapi yang biasanya boleh dimakan sama orang tuanya, orang dulu nih ya, biasanya kecapi. Nah kalau kecapi, bapaknya suka ngomong begini, Tong kalau kecapi malu makan semuanya. Makan beda sama biji-bijinya biar cepet kenyang. Tuh orang dulu mah kiai berani nelan biji kecapi. Ya bener gak? Makanya orang dulu mah karena banyak nelan biji kecapi, wajar saat buang air matanya rada mendelik. Tuh. Ya orang dulu mah. Kenapa? Karena di dalam perutnya ada biji kecapi sama rambutan nyonyak. Itu keluarnya berebut sehingga itu perutnya kata orang Inggris kebebelan kalau nggak salah itu. Ya buang airnya di jamban garis miring helikopter. Karena dikeden jatuhnya kencang, dung. Itu gurame lagi rapat pada kaget. Nah, itu gurame nyamperin sumber suara dan itu biji kecapi berame-rame dimakanin sama gurame. Nah kenapa sampai hari ini itu gurame di Empang matanya pada melotot? Jawabannya karena dulu nenek moyang dia makan ini biji kecapi. Itu jawabannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Ayo Bapak Ibu yang rahmati Allah, banyak syukur jadi umat Rasul, ya sabar atas masalah. Kalaupun alokasi masalah, tanda Allah uji mau ditingkatin derajatnya. Datang ke Allah, jangan curhat siapapun, apalagi kepada makhluk. Dan sekarang kagak curhat sama orang, tapi perempuan, orang laki-laki kadang-kadang nggak sabar. Masalah apa baik ditulis pakai HP di status. Betul Bu? Malam-malam laki bini berantem, ibunya galau, pagi-pagi bikin status. Hidup udah kagak ada artinya. Ya Allah mau. Parah banget ya urusan sekolah baik pakai segala kagak ada artinya. Akhirnya teman-teman dia yang nomor dia pada baca semua. Bener nggak? Bener nggak? Bahkan imponnya kiai bukan temennya doang baca, sampai katanya malaikat Ijroil juga baca. Hati-hati. Langsung dibalas sama Ijroil. Sherlock. Gue jemput sekarang apa ntar sore loh, ha? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan ngeluh. Enggak ada yang lebih dimuliakan oleh Allah kecuali setelah kita ada menjadi sebagai manusia, kita dijadikan orang yang beriman, bukan sekedar beriman, dijadikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbab kita hadir di tempat ini, asbab kita mengeluarkan apa yang kita keluarkan di tempat ini. Mudah-mudahan segera kita sekeluarga diundang oleh Allah untuk segera ziarah ke makam Nabi besar Muhammad. Sekeluarga bisa haji, sekeluarga bisa umroh, sekeluarga bisa ziarah ke makam Rasulullah Nabi besar Muhammad. Yuk terakhir, ya Nabi alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib,
alaika salawat ya Nabi salam alaika ya Rabb. Dengan bersalawat segera undang kami sekeluarga dan orang-orang kami cintai untuk segera haji umrah dan jarak Rasulullah ya Rabb ya Rabb ya Rabb, segera ya Rabb sebelum wafat ya Rabb. Salawatullah alaika. Bapak Ibu mau haji enggak? Mau haji enggak? Umroh mau? Duitnya ada enggak? Banyak orang kaya sampai meninggal nggak pernah haji umroh, ada benar nggak? Ada perempuan musola, merbuat masjid, kagak punya duit. Ada yang udah berangkat, ada nggak? Kesana itu bukan karena punya duit, diundang Allah, ntar jalannya dikasih. Minta kepada Allah Subhanahu. Terakhir, kalau nasib lagi bagus bu, itu nenek-nenek nggak punya duit pisan, bisa berangkat haji. Rumah kamarnya itu ditempel-tempelin Mekah Madinah. Mau dia, asal ada orang yang berangkat haji dia pengen. Suatu hari tetangganya berangkat ke Mekah, dia pengen banget, penangis lama banget, nggak diajak, nangis terus. Akhirnya saking capeknya nangis, hilang kesadarannya. Dia diri yang tadinya duduk, dia keluar rumah, terus jalan sampai ke jalan raya, nggak sadar-sadar di jalan raya ditabrak mobil Pajero. Jebret, ngitir tuh nenek-nenek, turun yang nabrak. Ngomong begini, Bu Haji maafin saya salah, tolong jangan laporkan polisi. Bu Haji sekarang saya bawa ke rumah sakit, biayanya saya tanggung sampai sembuh. Ini nenek-nenek disebut Bu Haji kaget. Maaf ya Pak, saya bukan haji. Ya Allah, kalau begitu tanggung jawab saya. Ini kata yang nabrak, saya pinjam KTP, saya daftarin haji sampai lunas. Tuh kalau lagi nasib bagus. Tuh nenek-nenek kagak punya duit pisan, bagus banget nasibnya, bisa berangkat haji berkah ketabrak mobil. Maksud saya begini, kalau ada orang sini yang udah pengen banget ke Mekah, seringin jalan ke nenek di jalanan sono. Mainnya rada ketengahan. Ya, mainnya ke tengah. Ntar Ustaz kalau ditabrak berangkat haji, tergantung yang nabrak. Kan tadi mah Pajero, kalau yang nabrak mobil angkot puskesmas mana itu mah. Maafin kurangnya, dan Allah kemat main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.